anakku semoga anak yang soleh dan soleha. Ada yang marah? Enggak, rasa-rasanya enggak. Tapi untuk membentuk generasi yang soleh dan soleha enggak gampang, Pak. Ini diantaranya diakikahkan yang bernama Putri Winsa Aleta Nadibah. Wah, luar biasa nama panjang. Ini dalam rangka menjadikan anak yang soleha. Enggak gampang, memang prosesnya. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, itu dijelaskan jelas lah. Kalau pengen jadi anak-anak yang soleh dan soleha, pengen jadi anak yang soleh dan soleha, bukan hanya diakikahkan. Proses ketika menjadi anak, wah udah mulai itu. Udah mulainya apa? Ketika nikah kemudian punya istri, kemudian makanannya makanan yang halal, halalan thayyibah. Jangan apa baik disikat, boleh korupsi disikat, duit remeng-remeng disikat. Ah bodo amat. Tadi ngomong-ngomong beli anu di mana itu? Beli kelapa di mana? Itu keluar duit begitu sampai saya itu ada pas tengah itu. Beli kelapanya di mana itu ya? Iya, belinya di mana itu ya? Saya lagi pengen tanya sama tuan rumah. Keluarnya begitu. Masa ada kembangnya. Pengen begitu kita tuh. Dari makanan yang halal dulu, halalan thayyibah. Ketika makanan yang kita makan, prosesnya, ya Allah, kita berat jadi orang anak yang soleh dan soleha. Ustaz Daman terus terang aja. Kadang-kadang kita mah nggak tahu duit dari mana kek. Yang penting duit, apalagi lagi kagak punya duit setan lo katanya digados, kata begitu kan tuh. Orang ada yang ngomong gitu, Pak Ibrahim, sering panjang. Bisa. Duit apa kek? Gua duit setan kek, duit apa kek? Bodo amat gitu kan. Ada yang kagak punya duit. Ini orang luar biasa, saking kepepetnya. Tapi kalau mendidik, berusaha menjadikan anak yang soleh dan soleha, di antaranya makanan yang halal. Dari makanan yang kita makan, kemudian menyebut saripati tanah menjadi sperma. Apakah langsung kita main? Nggak bisa. Kalau dalam kitab itu jelaskan, ketika pengen main wudhu dulu, sholat dulu 2 rakaat. Ada yang kira mau main sama bininya, mohon maaf, ada yang sholat dulu, bininya keburu ngorok, ya ilah banget, lu repot banget, lu udah dandan rapi banget, sampai gue ngiyur, ini sebelaya. Nah, tapi memang begitu ulama-ulama dulu mah. Lah, ulama-ulama dulu ketika main sama istrinya, ya Allah, mencetak generasi yang soleh dan soleha. Dia wudhu dulu, dia sholat dulu 2 rakaat. Sebelum dia terjun, dia baca doa, Allahumma jadidna syaitan wa jadidni syaitan ma rajaktana. Ada yang begitu kita? Rasa-rasanya kagak. Bini lagi tidur habis dikurang-kurang. Ini luar biasa. Memang seperti itu. Kadang-kadang kita nggak seperti itu. Inilah mendidik anak yang soleh dan soleha. Dari berangkatnya kita harus mulai terapi sebetulnya. Memang di dalam Islam, kemudian kita jadi 40 hari jadilah nutfah, kemudian jadi darah tuh, mudghah, kemudian dari darah jadi daging jadi tulang dilapisi daging, kemudian bentuklah manusia. 4 bulan, bukan belum manusia, 4 bulan ditiupkan ruhnya. Ketika kita pengen menjadikan anak yang soleh dan soleha 4 bulan, ada kadang-kadang orang Jawa ngadain 4 bulan, baca doa lagi, ngundang orang lagi, nyiapin makanan lagi, nyiapin besek lagi, didoain anaknya di dalam perut. Ada yang 7 bulan, biasa di kita rata-rata 7 bulan. Ya. Kalau orang Jawa kena ditiupkan ruh ada 4 bulan. Kalau orang Betawi 7 bulan mulai sempurna, ada kupingnya, ada matanya, maka dibacain ngaji dan baca apa? Surat Yusuf, surat Maryam. Luar biasa. Ada juga yang baca surat Waqiah. Terserah baca Quran apapun. Boleh. Dianjurkan? Enggak juga. 7 bulan, 4 bulan. Doa. Sebab kalau kita, mohon maaf, dari perbuatan kita yang baik, makanan yang halal, kemudian menjadi sperma, kemudian kita, ya rasanya ribet juga, sedaman kalau cerita begitu mah. Yang ustaz-ustaz kok kagak, karena saya kagak. Nggak ada yang ketika deketin istri baca bismillah, kagak dah.
Agak, makanya katanya ini kemarin juga saya ceritain Pak Ibrahim ya, bahwa kadang-kadang kalau kita nggak baca doa, setan itu demen. Setan demen. Sama di dalam kitab Ihya Ulumuddin gue dijelasin tuh ada setan yang gendut banget, gemuk banget. Lihat temennya kurus. Nanya setan yang gemuk. Setan yang gemuk nanya sama yang kurus. Lah, lu gitu ya? Lah, kok kurus amat tuh? Kata setan yang gemuk nih. Lah bagaimana gua nggak kurus? Gua mah keblangsak, gua mah. Emang apa? Lah lu mah enak godain orang kafir, lah gua orang muslim. Emang bagaimana orang muslim tuh kata? Ya Allah, dia duduk mau makan, dia baca bismillah. Kemudian mau minum, dia baca bismillah. Baru gue pengen makan, ngikut. Udah baca bismillah, racun bagi gue. Kabur gue ngibrit katanya. Mau minum kali dia kagak baca bismillah. Baca bismillah juga. Ya Allah. Kemudian apa? Kali dia mau tidur, gue mau pengen nyesep gitu dia di selimutnya. Gue pengen nyesep kali, dia jangan di luar dingin. Gue nyesep di selimutnya, tiba-tiba Bismika Allahumma ahya wa bika wa bismika amut. Kabur gue. Akhirnya apa? Gue di luar ya kedinginan, malah hujan, ya bener gue gak kuruk katanya gitu. Kemudian apa? Dia main sama bininya. Dia baca doa Allahumma jalibna syaitan wa jalibi syaitan wa rojak tanah. La ilaha illallah. Gua dari jauh ngeliatin, doang ngeliatin dia main doh. Gua pantas lu kurus, kayak orang sakit gula. Saya sakit gula itu. Tapi alhamdulillah sehat terus saya belum ya. Panjang dia alhamdulillah. Ini luar biasa. Lalu gemuk begitu. Wah, gua mah gemuk enak. Godain orang kafir. Jika dia makan kagak baca bismillah, gua ngikut makan. Dia minum, gua ngikut minum. Dia tidur, gua nyesep di keteknya. Dia main, gue ikut campur. Dia main sama bininya, gue ikut campur katanya. Makanya kalau anak yang kagak baca doa, jika keluar lahirnya buader, berarti ada setannya tuh. Jadi rupiah. Lah kan ada anak yang buat ada. Ya Allah, dibilangin bapak mas sekarang mah anak, mohon maaf, digalakkan anak sama orang tua. Lah coba-coba punya anak udah gedean dikit minta HP kagak dibeliin. Habis kita kamu kalau puyeng, duit dari mana palang gula lagi. Aduh, kalah kita mana? Pulang sekolah HP dia kagak punya, dia masuk ke kamar. Ya Allah, kita mau puyeng aja duit dari mana ya? Kita beli HP yang gopek kagak maunya di atas 2 juta. Puyeng dah kita. Ya ilah ilallah. Ketinggalan zaman pada HP kayak gini gue semua kepake yang murah-murah juga luar biasa. Ini makanya ketika kita membentuk anak yang soleh dan soleha perlu usaha yang susah, nggak gampang. Caranya bagaimana? Pertama cara lahir yang kelihatan. Yang kelihatan itu bagaimana? Di antaranya ketika keluar, ini kita contohin diadain akikah, syukuran. Punya anak, ya Allah kita syukur. Nggak punya anak, masya Allah.